semua orang tahu itu ngaconya luar biasa. Terus dia bilang, kalau ada yang 50% aja untungnya dari ini saya lepas mungkin. Saya bilang mungkin Tuhan gak akan pernah kasih yang untungnya 50% dari itu. Sebab mungkin kamu harus milih suatu hari, ikut Tuhan atau uang. Ya kan? Sampai hari ini dia masih belum bisa memilih itu. Tapi dia ada gereja dan buat saya lepas dari apa pergumulan dia, lepas dari semua kehidupan yang masih begitu. Tapi saya suka lihat orang begini di gereja. Ya kan? Di tempat kami, minta maaf kalau ada yang gak setuju, tapi di tempat kami mungkin ada sekitar 4-5 yang bisnisnya masih esek-esek gitu. Bisnisnya masih, jadi di Bandung tuh saya sampai baru sadar dan saya bilang sama pemusiknya bahwa gini, kayaknya kalian mau main di klub mana ngomong deh. Nanti saya ngomong sama ownernya, karena ownernya ada di gereja juga. Ya kan? Dari klub yang oke, yang ini, tapi ada yang sampai esek-esek yuk, tapi yang itu jangan. Yang itu jangan, serem saya main di sana katanya. Tapi saya suka lihat mereka ada di gereja. Dan maksud saya gini, kalau kita membayangkan jiwa-jiwa datang, bayangkan jiwa-jiwa yang gak pernah bisa kita bayangin ada di gereja. Bukan soal mindahin orang dari gereja lain, tapi justru coba kita berharap, kita berdoa supaya orang-orang yang tadinya gak mungkin ada di gereja bisa ada di gereja. Amin. Saya pernah nanya sama orang yang bilang ini, lu bangga ya ada di gereja? Dia lebih tua dari saya mungkin 6 tahun, terus dia bilang nih, di lu gak tahu. Kita panggilnya di, kalau yang lebih tua panggilnya di aja yang nama ya. Di lu gak tahu, kita gak pernah kebayang ada di gereja suatu hari. Kalau sekarang ada di gereja dan anak gue bisa lihat, gue bangga banget. Oke, saya harap hati Tuhan memenuhi kita semua. Gairah Tuhan untuk memenangkan jiwa, amin. Oke, saya akan share tentang gospel centered ya. Jadi ini gospel di tengah-tengah begitu. Tapi saya nggak akan terlalu berat, saya harap begitu. Saya akan coba ini menjadi praktis, jadi sesuatu yang sehari-hari buat saudara dan saya. Ya, apa sih maksudnya gospel centered? Gospel centered tuh begini loh, bahwa dalam segala sesuatu yang kita pikirin, dalam segala sesuatu yang kita putuskan, kita selalu belajar berpusat sama gospel. Berpusat sama gospel bukan sekedar berpusat sama Tuhan. Bukan begitu. Berpusat sama gospel artinya gini, berpusat sama apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Oke, jadi dalam segala sesuatu berpusatnya sama apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau berpusat sama Tuhan saja, bukan pada kasih-Nya, maka kita bisa frustasi. Karena Tuhan begitu luar biasa, begitu agung, begitu kudus, dan kita nggak mungkin memenuhi syarat. Kita nggak mungkin bisa membuat Dia senang, kita nggak mungkin bisa memuaskan hatinya, kita bahkan nggak mungkin bisa berdiri di hadapannya. Kalau hanya mengandalkan kekudusan Tuhan, maka saya pasti mati di tempat. Begitu melayani. Kenapa? Kita semua punya dosa. Kita semua punya kesalahan. Amin. Dan Tuhan gak bisa bercampur sama ke dosa. Tuhan gak bisa, kekudusan yang terlalu sempurna gak bisa bercampur sama kita. Tapi karena kasih-Nya juga besar, gak cuma kekudusan yang besar, tapi kasih-Nya juga besar, maka gini loh, di dalam kekudusan yang sempurna, Dia memilih kita untuk bisa jadi anaknya. Nah itu gospel. Kabar baik. Gospel artinya apa sih? Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang kasih karunia. Kabar baik bahwa Yesus sudah mati buat kita supaya dosa kita diampuni, sehingga kita yang berdosa diampuni. Kita yang berdosa dilayakkan, kita yang berdosa dijadikan anak Allah. Itu gospel, itu kabar baiknya. Amin. Saya ulang ya. Gospel adalah kabar baik, itu artinya Injil. Gospel bahasa Indonesia Injil artinya kabar baik. Katakan kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang kasih Tuhan, kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Yesus memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya supaya kita yang berdosa diampuni. Karena kita nggak bisa jadi benar dengan kekuatan sendiri. Mau puasa jengking-jengking kayak apapun, saudara tidak akan pernah bisa jadi benar dengan kekuatanmu sendiri. Karena selalu masih ada dosa, selalu masih ada kesalahan. Entah mikirnya salah, ngomongnya salah, kelakuannya salah, dan banyak lagi yang lain. Jadi kita nggak bisa jadi benar dengan perbuatan sendiri. Kita dibenarkan karena Tuhan pilih jadi manusia dan menebus dosa saudara dan saya. Tuhan harus adil, semua dosa harus dihukum. Setuju nggak? Itu keadilan. Adil itu yang benar dapat upah, yang dosa dihukum. Karena Tuhan adil, Tuhan menjadi manusia untuk menebus kita. Supaya gini, oke, kamu harus dihukum, aku bayar semua hukumanmu. Aku bayar semua hutangmu. Aku bayar semua kewajibanmu. Dan aku jadikan kamu benar. Ya kan? Saudara pernah punya utang?
Saya harap enggak. Pernah dikejar-kejar? Saya harap enggak. Kalau ada, saya harap sudah lolos. Tapi begini, waktu kita diminta, kita punya banyak utang gitu ya. Terus Tuhan lihat utangnya banyak banget. Utang berapa misalnya yang gak kebayar? 2 triliun? Dan muka saudara masih kebayar gitu kan. 4 triliun? 30 triliun lah misalnya begitu ya. Atau 300 triliun begitu, banyakan dikit ya. Langsung gini, kita mau ngapain, jual diri juga gak kebayar saudara. Mau bikin apa juga gak kebayar. Dan Tuhan lihat kita, dia bilang, emang salah lu, emang lu dosa, emang lu bikin salah. Sampai utang 300 triliun. Lu frustasi, lu setengah mati. Dan Tuhan lihat nih, memang nih anak salah sih, bandelnya luar biasa, keterlaluan, kurang ajar. Ya kan? Tapi terus Tuhan nih, tapi aku sayang dia. Nah itu kasih Tuhan. Aku sayang dia. Malaikat-malaikat bilang, gak usah Tuhan, yang gitu mah buang aja masih banyak. Yang gini biarin aja masih banyak. Tuhan kalau boleh dimanusiakan gitu, Tuhan gak bisa tidur, Tuhan gelisah. Terus Tuhan bilang sama malaikat, nah, gue turun deh ke dunia. Waduh, malaikat-malaikat kacau nih. Bos kita kacau bro. Ngapain buat orang kayak gitu? Ngapain buat hamba Tuhan model begitu? Yang banyak komprominya, ngapain tuh? Tapi Tuhan, aku sayang sama mereka. Dan Tuhan turun jadi manusia. Karena dia tahu, iblis udah bilang ini, gak bisa loh ya. Gak bisa selamat nih orang. Jelas berdosa, binasa. Harus adil Tuhan, kira-kira begitu ya. Simpelnya. Tuhan bilang nih, dia turun jadi manusia. Utang berapa sih? Utangnya segini, aku bayar. Oh gak bisa, dia harus dihina, harus ditelanjangi. Aku siap. Tuhan ditelanjangi loh. Oh dia harus diludahi, aku mau. Oh dia harus dicambuk, aku jangan. Oh dia semua, dia harus mati. Tuhan beri semuanya di atas kayu salib. Sebab ini, dia bilang nih, selesai semua. Selesai. Iblis diam. Gile. Teman-temannya di belakang juga ini, sadis bro. Malaikat bilang ini, capek deh. Karena gini, gak ada yang ngerti kenapa begitu besar kasih Allah sama saudara dan saya. Sampai dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah di atas pemikiran inilah, kalau saudara di atas kebenaran ini, kalau hidup kita terus merenungkan itu namanya gospel centered life. Hidup yang terus memikirkan itu. Oke, nah yuk kita lihat sama-sama. Saya mau ajak kita lihat dari Esther 3 ayat 1-6. Saya ambil dari cerita Haman. Ya. Beberapa waktu kemudian Raja Ahasiveros mengangkat seorang yang bernama Haman jadi Perdana Menteri. Haman adalah anak Hamedata, keturunan dari Agag. Agag adalah musuhnya orang Yahudi, benci banget sama orang Yahudi. Oke. Berikutnya, Raja memerintahkan kepada semua pegawainya supaya menghormati Haman karena dia jadi Perdana Menteri dengan sujud di depannya. Semua mentaati perintah itu kecuali Mordekai. Kalau saudara buka Alkitab sendiri kan bingung ya, kok beda ayat Alkitabnya. Maaf, ini pakai bahasa Indonesia sehari-hari, BIMK. Bukan sesat ya, bukan saya ngarang sendiri, oke? BIMK sehari-hari, oke? Nah ayat berikutnya, pegawai-pegawai lain di istana bertanya pada Haman kenapa dia melanggar perintah raja dan setiap hari mereka mendesak dia supaya menurut saja tetapi dia tidak mau mendengarkan. Kata Haman begini, aku nih orang Yahudi bos, aku gak bisa sujud pada manusia, itu peraturan agama Yahudi. Gak boleh sujud sama yang lain selain pada Tuhan. Ya kan? Jadi dia bilang gak bisa, gue gak boleh, bukan gak menghormati, bukan ada masalah sama Haman, bukan gak suka sama Haman, tapi gak boleh aku sama Tuhan. Lalu mereka melaporkan hal itu pada Haman. Ada yang kepo ya, melaporkan hal itu, toksik gitu. Karena mereka ingin tahu tindakan apa yang diambilnya terhadap Mordekai. Cuma pengen tahu tapi dilaporin. Karena orang tuh iseng banget tapi jahat ya saudara. Waktu dilaporin Haman marah sekali ketika mengetahui. Nextnya ya. Sampai terus next lagi. Lagi. Sorry saya harus kasih tahu ini. Haman marah sekali ketika mengetahui bahwa Mordekai tidak mau sujud kepadanya. Next. Dan ketika diketahuinya bahwa Mordekai seorang Yahudi, apalagi waktu dia tahu nih orang Yahudi, dia mengambil keputusan untuk menghukum Mordekai. Dan bukan dia saja, melainkan akan dibinasakannya juga seluruh bangsa Yahudi di kerajaan Persia. Nah saudara lihat itu, waktu Haman tahu dia marah sekali dan bilang, gue bunuh nih. Gak cuma dia, semua bangsanya. Singkat cerita semuanya harus dibunuh. Semuanya waktu itu keluar peraturan dari raja. Semua orang Yahudi harus dibunuh di dalam kerajaan Persia. Persia itu kerajaan yang saat itu
dianggap terbesar di dunia. Dia dari Ethiopia sampai ke mana gitu, Alkitab bilangnya sampai ke India, no nggak salah. Luas sekali, besar sekali. Nah, apa yang kita mau belajar dari sini? Saya mau ajak kita belajar gospel centered life itu dari gini, soal kesombongan. Oke? Pride. Apa itu kesombongan? Next. C.S. Lewis bilang ini, kesombongan adalah ruthless, sleepless, unsmiling concentration upon self. Sebuah pemikiran, terus mikirin diri sendiri yang ruthless, kejam. Kejam apa? Kadang-kadang orang yang begitu sombong itu memikirkan dirinya, suka menghukum diri. Tadi lu kurang keren, tadi lu kurang tinggi angkat tangannya, tadi main drumnya salah-salah melulu, lu gak becus banget sih. Sadis, gak memberi ruang buat kesalahan buat diri sendiri. Ada jerawat sedikit langsung, wah ini aku ada jerawat, menghukum dirinya, lu dasar gak becus, jaga diri, ruthless, sleepless, gak pernah istirahat, terus menuntut diri, itu kesombongan. Terus menuntut diri untuk selalu menjadi yang terbaik, unsmiling, gak ada senyumnya, gak ada bercandanya, maksudnya serius banget sama dirinya sendiri. Slide berikutnya. Jadi pride atau kesombongan adalah hidup yang berfokus pada diri sendiri. Fokusnya diri terus. Slide berikutnya. Pride, kesombongan tuh gini. Dia melakukan apapun untuk kepuasan dirinya. Dia melakukan semuanya untuk kepuasan dirinya. Cuma sayangnya slide berikutnya. Dia gak pernah puas. Karena apa? Motivasinya bukan ingin memiliki sesuatu. Tapi motivasinya ingin lebih dari yang lain. Tadi waktu saya datang ke sini saya udah bermimpi. Seandainya nanti di dalam saya dapat aqua yang berapa mililiter? Oke, 337. Hafal sekali. Sampai ada 7-nya. 330 mililiter. Waktu saya lihat, wih mimpi saya tercapai. Saya bangga sekali dengan ini. Terus saya lihat istri saya bawa botol itu. Coba nih, botol kamu. Waktu saya lihat botol, angkat dong supaya yang lain bisa lihat. Angkat lebih tinggi, berdirilah istriku. Ini istri saya, Rini Harahap, saudara ya. Nah, waktu saya lihat botol dia, saya merasa gini, kenapa botolnya lebih besar dari saya? Kenapa airnya lebih banyak dari saya? Dan saya langsung melihat apa yang saya punya gak ada artinya. Kenapa? Saya bukan soal pengen botol air, saya pengen yang paling besar. Saya pengen lebih dari orang lain, itulah kesombongan. Kesombongan bukan soal pengen mobil bagus, kesombongan pengen mobil paling bagus. Jadi kamu punya mimpi, punya mobil tertentu, waktu kamu udah bekerja, kamu mencapainya, wah tercapai. Begitu kamu naik di jalan ketemu mobil lebih keren, kamu langsung merasa mobil kamu gak ada apa-apanya. Karena kesombongan sekali lagi bukan mau memperoleh sesuatu, memiliki sesuatu, tapi kesombongan selalu ingin lebih dari orang lain. Itu goalnya, itu motivasinya. Makanya dibilang sleepless, ruthless, kejam banget, unsmiling. Gak memberi kesempatan untuk tersenyum, kenapa? Selalu cemburu kan. Gua cantik gitu. Tahu ada yang merasa lebih cantik dia. Kenapa dia lebih cantik dari saya? Ya kan, langsung menghukum diri dan semuanya. Saat berikutnya, pride, kesombongan tuh selalu ingin lebih dipuji, lebih diakui, lebih dihormati. Saya gak tahu dengan tim praise and worship tadi. Nah ya kalian sih kayaknya rohani banget sih, kayaknya. Tapi kadang-kadang kita waktu mimpin, waktu kita ada pelayanan, kita suka waktu orang bilang, gue diberkati tadi. Tapi sekali-kali coba dibilang, gue lebih diberkati sama yang lain. Thank you ya, tapi hari ini kurang bagusan yang kemarin, bagusan tim yang kemarin. Apa rasa kita? Karena kalau ada kesombongan tanpa sadar kita tuh ingin lebih dipuji, lebih diakui, lebih dihormati. Saya bisa ngomong itu karena saya juga begitu. Anak kecil sudah belajar ini dari slide berikutnya dari sebuah film kartun kan? Film kartun apa nih? Snow White. That evening as usual. Malam itu seperti biasa. Berarti dengan kata lain tiap malam the queen asked the mirror. Mirror, mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Mirror, mirror on the wall. Siapa yang paling cantik? Kamu. Wah, senang sekali dia. Gitu kan. Besoknya datang lagi. Mirror, mirror on the wall. Siapa yang paling cantik? Kamu yang paling cantik. Senang sekali kan. Tapi suatu kali kiamat datang waktu mirror, mirror on the wall. Siapa yang paling cantik? Snow White. Hah? Siapa Snow White? Dan lihat ini sama seperti Haman.
Semua menyembah, cuma satu yang gak boleh menyembah karena agamanya siapa? Mordekai. Dan Haman terganggu sekali gara-gara satu orang gak boleh menyembah. Ratu ini terganggu sekali hanya gara-gara ada satu Snow White yang lebih cantik dari dia. Ada sound effect-nya. Coba kita ulang lagi. Dan ratu ini hancur hidupnya nanti kan. Sama seperti Haman. Haman tuh Perdana Menteri loh tadi dibilang. Perdana Menteri itu pasti jagoan loh. Halo? Orang bisa kepilih gubernur tapi gak jagoan. Bisa. Tapi Perdana Menteri Persia itu jagoan. Nah, kerajaan yang paling besar. Rasa saya dia punya wibawa. Rasa saya dia pasti punya kemampuan manajerial yang bagus. Dia punya leadership. Dia punya banyak hal. Dia pintar. Tapi lihat orang pintar nih hancur karena kesombongannya. Karena dia tidak terima waktu ada satu orang tidak mau sembah dia. Nah, dua bentuk dari kesombongan apa? Coba kita lihat dalam hidup kita. Dua bentuk dari kesombongan. Bisa superiority, bisa inferiority. Superior tuh gini loh. Sama, dua-duanya sama dari kesombongan. Yang satu belagu, yang satu minder. Yang satu boasting, yang satu gue gak bisa apa-apa. Kok minder sombong sih? Oh ya, sebab sama-sama hasil dari membandingkan diri dengan orang lain. Saya ulang. Sama-sama hasil dari membandingkan diri dengan orang lain. Nah, waktu kita membandingkan diri sama orang lain, langsung gue lebih bagus. Sombong, superior. Gue lebih keren, gue lebih jagoan. Sombong, superior. Tapi nih, ya jago dia, wah hebat dia. Minder, inferior. Tapi lahirnya gara-gara sebetulnya sama-sama sombong. Pengen lebih dari yang lain. Merasa bisa lebih dari yang lain. Waktu gagal, minder. Waktu berhasil, superior, sombong. Nah, dua bentuk ini yang akan selalu mengambil tempat dalam hidup saudara dan saya. Nah, kalau saudara merasa saya sih gak bagus. Doa ke depan, jangan saya. Tuhan gak akan dengar doa saya. Itu bukan rendah hati, itu minder. Karena minder bukan rendah hati loh. Rendah hati itu apa sih? Rendah hati slide berikutnya gini. Bukan terus berpikir bahwa saya tidak baik. Rendah hati adalah tidak terus berpikir tentang diri sendiri. Coba. Kalian merasa, saya sih rendah hati Pak, kenapa? Saya ngerasa saya jelek. Itu bukan rendah hati, itu minder. Oke? Rendah hati itu gini loh, gak berpikir bahwa saya jelek, gak berpikir bahwa saya kurang, gak berpikir bahwa saya kurang baik, tapi tidak terus berpikir tentang diri sendiri. Oke? Sudah mengerti apa itu kesombongan? Ya, sekarang kita masuk poin kedua. Kesombongan itu akan membawa kehancuran dalam hidup saudara dan saya. Kesombongan tuh selalu mematikan. Entah minder, entah belagu. Entah superior, entah inferior. Dua-duanya membawa kehancuran dan kesombongan. Bayangin kalau udah minder terus seumur hidup lagi. Aduh. Bayangin kalau udah belagu seumur hidup lagi. Wah susah. Bawa kehancuran dan mematikan. Coba slide berikutnya. Pride comes before a fall. Kesombongan selalu mendahului kejatuhan. Orang yang sombong mendahului kejatuhan. Coba kita lihat. Pride, kesombongan tuh slide berikutnya. Membuat kita tidak bisa belajar dari kesalahan. Kenapa dia membawa kehancuran? Karena orang yang sombong gak bisa belajar dari kesalahan. Karena terus merasa paling benar dan orang lain yang salah. Ya kan? Oh tadi sih yang ngatur sound sih kurang bener. Suara saya sih bagus. Gak pernah mau perbaiki diri. Tadi yang keyboard yang gak becus, drama bagus terus gitu kan. Itu merasa diri paling benar. Dan menyalahkan orang lain. Minder juga sama kan. Minder selalu gini. Saya gini playing victim. Saya begini karena mama sih. Saya gini karena papa. Lihat orang lain yang salah dan gak pernah. Saya yang harus perbaiki diri. Saya mau perbaiki diri. Pride atau kesombongan slide berikutnya akan membuat kita terus membuat keputusan yang salah. Kenapa terus membuat keputusan yang salah? Karena kita selalu over confident terhadap diri sendiri. Atau undervalue terhadap diri sendiri. Kita tidak menghargai diri sendiri. Jadi dalam milih jodoh juga gitu kan. Lu dilempar bola biliar loh. Gak apa-apa lah, habis gak ada yang mau lagi sama gua. Ya kan? Dilempar bola apa juga saya gak apa-apa lah. Ya kan? Kenapa? Karena dia merasa gini. Saya gak bisa cari yang, saya memang gak berharga. Gue memang pantas dilempar bola biliar. Bola bowling juga kalau perlu. Ya kan? Gue memang pantas dilempar bola bowling gitu loh. Undervalue terhadap dirinya sendiri. Memandang dirinya rendah.
Makanya itu lahir dari kesombongan kan. Karena dia membanding, enggak loh kamu berharga, enggak harusnya gua tuh kayak gitu tuh baru berharga. Lihat, sombong sekali sampai minder. Dan akibatnya dia melakukan keputusan yang salah. Soal pilih jodoh salah, yang sombong sama, itu udah baik banget loh pasangan lo. Nggak level sama gua sih ya. Ngantri, yang kayak gini ngantri. Terlalu memandang diri di atas dan akhirnya keputusan salah. Dalam pekerjaan juga sama kan? Kerjaan juga sama begitu kan? Dalam banyak hal. Nah, lihat ini. Slide berikutnya. Pride itu menghancurkan loh. Pride itu merusak kita semua. Pride bukan cuma membuat kita bodoh, tapi pride itu menghancurkan kita. Lihat ini. Santo Agustinus bilang begini. Pride, kesombongan adalah akar dari semua dosa. Orang kalau udah sombong, semuanya muncul. Orang kalau udah sombong, semuanya muncul. Dosa yang lain. Kalau menurut Santo Andi, Pastor Andi. Kalau menurut saya, pride, kesombongan itu membuat hati jadi tanah yang subur. Kalau saya menurut hati kita jadi tanah yang subur buat dosa. Rendah hati, gospel centered akan membuat gini. Kita itu jadi tanah yang subur buat firman. Oke, firman ditabur kita, amin, kita mau. Tapi kalau orang yang sombong, firman ini tabur, buat dia itu cocok pak, buat itu buat pendeta saya itu cocok sekali gitu kan. Kita selalu buat tanah yang subur buat dosa. Dipanas-panasin emosi, di ini nggak sangat subur buat dosa. Apa dosanya? Coba kita lihat slide berikutnya. Dosa apa aja yang bisa muncul? Ada kepahitan. Saudara tahu kenapa kok kepahitan lahir dari kesombongan? Karena gini, saudara enggak bisa pahit tanpa sombong loh. Saudara enggak bisa pahit tanpa merasa lebih baik dari orang itu. Saudara enggak bisa terus membenci orang tanpa merasa lebih baik dari dia. Kenapa kita membenci berkepanjangan? Karena gua aja enggak kayak gitu. Gua enggak, harusnya dia enggak begitu. Lihat, kita merasa lebih baik karena itu kita pahit. Khawatir, kenapa khawatir? Oh ya, orang yang khawatir terus karena sebetulnya dia merasa dia mampu mengontrol hidupnya semua. Dia bisa ngatur semuanya berjalan seperti yang dia mau. Begitu enggak seperti yang dia mau, dia khawatir. Lahir dari mana? Dasarnya sombong. Dia enggak bisa belajar berserah sama Tuhan. Berserah, enggak ada kamusnya berserah. Berserah pada kedaulatan Tuhan karena dia selalu pengen semuanya under control. Ketidakadilan pasti rasis, oh iyalah ya kan. Kita merasa ras kita paling bagus dari ras yang lain. Yang lain lebih jelek dari kita. Gosip, merendahkan orang, ya merasa lebih baik. Titik-titik isi sendiri saudara. Apa yang menurut saudara mudah muncul dalam kita? Slide berikutnya. Pride, kesombongan itu silent killer. Kenapa? Kesombongan itu adalah dosa yang pintar menyembunyikan diri. Jarang orang sombong sadar dia sombong. Ya kan? Gue sombong, udah mulai gak sombong itu. Ya kan? Tapi kalau, enggak gue sih. Tadi bagus ya firmannya, pas buat kita. Enggak gue sih. Oke, gue sih enggak, kayaknya gue gak kena apa-apa. Itu pride pintar menyembunyikan diri, tahu-tahu dia menghancurkan kita. Silent killer, hati-hati. Nggak kerasa, tahu-tahu hancur hidup kita. Ya kan? Nah, the greatest pride of all itu apa? Ini dia, religious pride. Gambarnya seorang pendeta di atas pilar begitu kan, dan bawahnya iblis lagi, rasain lo ya. Kenapa dibilang the greatest pride of all? Bisa orang nggak setuju bisa, tapi kenapa the greatest pride kalau menurut saya? Karena begini loh. Kita semua modalnya sama-sama diampuni. Terus saya merasa lebih baik dari kamu. Saya menghakimi kalian. Saya merasa lebih rohani dari kalian. Padahal sama. Cuma lu ketahuan, gue enggak, mungkin begitu kan? Nah gak maksud saya? Kadang-kadang kita menghakimi siapa? Karl-Heinz lah kita hakimi. Emang brengsek dia. Salah. Enggak. Karl-Heinz yang jatuh gitu kan. Terus siapa lagi? Pendeta. Begitu ada jatuh kita omongin, kita gosipin. Karena kita merasa lebih baik dari dia. Padahal cuma kita gak ketahuan aja. Kita juga punya dosa. Kita juga punya kesalahan. Tapi lihat. Dalam seakan-akan kita bilangnya Tuhan. Bawa nama Tuhan. Padahal kita menyombongkan diri. Itu the greatest pride of all. Atau sebaliknya. Minder. Ayo doa. Jangan saya.
Tuhan mah gak dengar doa saya. Sombong sekali kamu. Serius, kenapa? Kamu gak mau terima karya Yesus di atas kayu salib ya? Nangkap maksudnya? Kamu merasa gak layak di hadapan Allah, kenapa? Karena sebetulnya kamu gak terima pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kamu berusaha benar dengan kekuatanmu sendiri. Kamu pengen, nanti Kak, saya akan doa di depan kalau saya sudah puasa. Seminggu 2 kali, baca Alkitab 5 pasal sehari. Penginjilan 3 orang 1 hari terima Yesus. Ya kan? Ini kurang suka penginjilan ini. Begitu penginjilan langsung, wah. Nah, wah begitu standar tercapai, saya akan doa. Kenapa? Berarti lu gak ngandalin, gak terima karya salib. Lu mengandalkan perbuatan lu sendiri. Dan lu merasa, gue layak di hadapan Tuhan. Jam doa gue mantap. Hah? Baca Alkitab gue, wah sudahlah, bejibun. Ya kan? Ya, terus kita mengandalkan itu semua dan kita merasa layak di hadapan Tuhan. Itu sombongnya luar biasa. The greatest pride of all. Coba kita lihat slide berikut. Nah ini dia. Religious pride tuh gini loh, lihat. Kamu sudah terima Yesus, nah dari sini ya berarti ya. Kamu sudah terima Yesus, ini perjalanan hidup kita terima Yesus. Waktu orang terima Yesus, harusnya ada panah ke atas. Panah ke atas ini bicara apa? Awareness of God's holiness. Semakin aware tentang kekudusan Tuhan. Semakin sadar Tuhan sempurna. Ada yang semakin ikut Tuhan semakin ini. Oh Tuhan ternyata kacau juga ya gitu. Hah? Oh Tuhan gak becus ternyata loh. Enggak kan? Yang ada makin lama makin belajar firman. Oh Tuhan tuh wow. Tapi semakin ke bawah. Awareness of my flesh and my sinfulness. Makin sadar. Gila gue masih ada begini loh. Udah pelayanan sekian tahun tetap aja ada masih ada. Sombongnya. Masih ada belagunya. Masih ada suka dipujinya. Haleluya. Amin. Terima kasih pastor saya diberkati. Seneng gak? Enggak ya? Oh. Kita seneng orang terima kasih. Kenapa? Kita menikmati pujiannya. Saya rapat kemarin sama misi itu ya dari desa 21 gereja. Itu betul-betul ada ya. Udah pelayanan yang mantap lah. Saya cuma rapat, selesai dari rapat saya merasa rohani banget. Saya mikir gila, bukan gue yang berangkat, bukan gue yang pergi. Gue cuma ngasih tahu begini, begitu, begini terus gue merasa gue kayak udah berapa desa nih gue layani. Padahal gak pergi. Saya bilang, Tuhan hati manusia tuh liciknya luar biasa. Nah, saudara lihat ini, sadar bahwa my flesh and my sin makin sadar di bawah. Nah, lihat salibnya, kita sadar waktu terima Yesus, aduh terima kasih Tuhan sudah mengampuni. Tapi selebihnya apa? Ya sudah Tuhan sudah melakukan bagiannya, selebihnya bagian saya. Saudara sudah mulai keluar dari gospel itu namanya. Saudara sudah mulai tidak gospel centered lagi hidupnya. Saudara tanpa sadar mengandalkan perbuatan. Apa yang saudara andalkan? Lihat, religion, aturan agama. Tadi, berapa jam puasa? Suatu kali saya waktu masih ketua youth dulu, Marsha masih sekolah minggu. Oh iya dong, umurnya kan gak beda jauh tapi dia sekolah minggu. Kenapa aneh juga? Jadi suatu kali ketua youth ngobrol, yang diadu. Ngusir setan paling lama berapa jam? Ya, teman saya yang menang kenapa? 1 minggu penuh, 24 jam, 7 hari penuh. Kok bisa? Mempelainya Lucifer. Wah gila. Saya langsung merasa, aduh gua kurang rohani. Lihat, orang kalau sombong beradu banget. Beradu. Wow, ya kan? Karena saya cuma 2 hari. 2 hari capek gitu. Nah, lanjut besok ya. Jadi setannya suruh istirahat dulu, saya juga istirahat ya. Lanjut, beneran. Besok gak keluar soalnya. Besoknya saya sudah habis suara, setannya sudah berdiri di depan saya begini. Maksudnya orang yang rasukan setan berdiri kayak film Karate Kid. Saya pikir, wah di film-film saya ditendang habis ini nih. Habis, Tuhan gue gak bisa apa-apa, dia jatuh. Padahal saya sudah 2 hari gak bisa keluar-keluar, tapi teman saya 7 hari. Wah kalah sakti gue. Religion, aturan agama. Saya selalu tanya ini, berapa jam doa? Berapa jam doa? Makanya saya dulu kalau berdoa pakai jam waker. Kalau gak 2 jam gak keluar kamar, kenapa? Ketua youth. Gila.
Lu pikir 10 menit doa bisa jadi ketua? Nggak bisa bros, 2 jam. Jadi kalau udah, aduh kok baru 10 menit, itu udah tanda-tanda kelenger tuh hari ini. Kadang-kadang lama banget nggak selesai. Aduh ngomong apa lagi ya kan? Nyanyi-nyanyi apa lagi, cari-cari lagu. Serius, yang penting 2 jam supaya keluar 2 jam. Bangga dengan aturan agama. Bahkan itu menjadi syarat keselamatan. Siapa yang yakin sudah selamat masuk surga? Mau angkat tangan dibilang sombong, gak angkat. Ya serba salah hidup memang. Saya mau nanya, gak usah angkat tangan. Saya mau nanya, kamu yakin gak masuk surga? Kan gak usah jawab kok. Dalam hati. Maksud saya gini, jangan yakin padahal gini. Nanti kalau gak yakin gue masuk neraka beneran gitu kan. Kadang-kadang kan gini, kalau gak angkat tangan kayaknya angkat tangan aja. Padahal gak yakin. Jadi gini, yakin gak selamat? Ya, mati nih sekarang. Kemana kamu? Yakin? Kalau gitu harusnya kan gak takut mati dong. Hari ini mati juga gak apa-apa tuh. Langsung, ya gak apa-apa hari ini mati angkat tangan. Enggak. Tapi kenapa gini? Kita bilang siapa mau masuk surga, siapa yakin. Surga tempat bagus, oke. Siapa mau masuk surga, siapa mau mati gak mau. Bahkan kalau mati ditengking-tengking, kenapa? Jangan-jangan kita tuh gak yakin masuk surga. Nah apa maksud saya? Saya gak lagi menghakimi, saya sedang mengajak kita berpikir. Surga enak? Lebih enak mana di sini sama surga? Enak surga. Lu yakin masuk surga? Yakin. Mati? Wah jangan Yesus Tuhan. Begitu cancer kecewa sama Tuhan. Lu katanya mau masuk surga. Atau begitu mau mati, saya kecewa kok Tuhan. Lu katanya mau masuk surga kata Tuhan. Mau, ya ayo. Wah Tuhan mah jahat pisan. Lu gimana sih? Tapi lihat ini. Yakin gak masuk surga? Yakin gak selamat? Pertanyaan berikutnya, kenapa kamu yakin? Atau kenapa kamu gak yakin? Dari situ kita bisa lihat apakah kita udah God-centered atau belum. Kenapa gak yakin? Gue lagi bolong terus baca Alkitab Pak. Sebulan ini gue lagi kerohaniannya turun banget. Berarti kamu masih sama mengandalkan religion. Kamu mengandalkan aturan agama untuk selamat. Kamu gak mengandalkan gospel, kabar baik tentang karya Yesus di atas kayu salib buat kita. Bahwa Tuhan datang untuk mengampuni kamu, sehingga kamu yang harusnya binasa, diampuni dan jadi anak Allah. Tapi saya masih banyak kekurangan. Kita diampuni, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik loh. Kita diselamatkan karena percaya Yesus. Oh untung tadi gue jawabnya yakin. Kenapa yakin? Gue puasanya lagi mantap. Nah sama, religion juga. Atau saya udah banyak nolong orang, kemarin baru nyumbang panti asuhan 2. Ya kan? 2 bolpen maksudnya. Itu berarti kita mengandalkan moralitas. Kita mengandalkan perbuatan baik menjadi syarat keselamatan kita. Kita mengandalkan perbuatan baik menjadi modal kita untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk merasa layak waktu berdoa, mantap gue yakin banget. Saya juga dulu pemimpin pujian walaupun suara gak bagus-bagus amat sih. Cuma karena kurang orang saya jadi pemimpin pujian. Tapi oke sih gitu ya. Karena modal semangat, suara sih suka susah masuk nada. Tapi, nah kalau saya habis puasanya mantap, saya mantap tuh pimpin pujian. Saya yakin begitu saya shalom, hadirat Allah nyata. Kenapa? Ini moralitas ini, ya kan? Atau sebaliknya kita kompromi waktu putus asa. Coba berapa lama udah coba merasa gagal, merasa gak berkenan sama Tuhan. Orang yang tidak gospel center akan putus asa dan kompromi. Kompromi dengan dosa, udahlah semua juga berdosa lah. Lihat pendeta aja jatuh. Ya kan? Akhirnya hidup semau sendiri. Pendeta juga jatuh, mana pendeta? Tuh ada yang begini, ada yang ini, kasusnya banyak banget. Kita omongin orang lain supaya jadi excuse buat kita hidup semau sendiri. Atau merasa lebih baik dari orang lain. Lihat ini waktu kita salibnya gak tambah besar dalam hidup kita. Maksudnya tambah besar apa? Pengertian kita tentang karya salib Yesus, pengertian kita tentang gospel. Yesus cuma segitu-gitu aja. Saya kasih contoh lebih baik. Ini waktunya saya berapa menit lagi sih? Udah habis ya? Gak apa-apa sih ya, gak usah pura-pura nanya orang, udah habis bilang aja udah habis. Oke, mau jawab udah habis gak? Nengok nih. Oke. Saya kasih contoh gini, saya ini waktu bertobat, jujur ngomong ya, radikal banget. Waktu saya bertobat di SMA,
itu SMA saya itu 500 muridnya satu angkatan. 200-an itu persekutuan semua. Tadinya cuma 5 yang persekutuan. Setelah saya bertobat dalam 3 bulan 200 persekutuan. Gimana gak? Paulus akhir zaman bro. Saya merasa gila, gue radikal banget, hebat banget. Pantesan Tuhan bawa gue bertobat. Lewat gue banyak orang kenal Yesus. Terus saya udah diterima di Amerika, saya gak jadi kuliah ke Amerika. Buat jiwa-jiwa di Indonesia, saya tinggal di Indonesia. Dan saya lihat youth yang saya pimpin 1.000 lebih, mungkin 1.500-an begitu. Wih, pantesan Tuhan pilih nih, gak salah pilih Tuhan ya. Wah mantap sudah. Awalnya saya seperti itu. Salib Yesus, oh perlu Yesus mengampuni saya. Tapi ya segini, selebihnya apa? Saya mampu berbuat baik. Standar saya sama Tuhan kan jauh nih jaraknya. Lihat, saya bisa penuhi dengan usaha saya. Jam doa tadi sehari doa, sehari loh 2 jam. Nah, siapa yang ngalahin? Ada? 3 jam, sombong. Saya 2 jam doa. Baca Alkitab banyak banget. Apa? Pelayanan, oh penginjilan. Hampir semua ketemu orang, injilin. Waduh gimana gak rasa. Tapi waktu suatu kali saya mulai sadar semakin hari, semakin ada salah di sini. Ada bikin salah. Saya gila, gue ada bagus-bagusnya ya. Saya semakin lama, sekarang saya sudah 30 tahun kemudian, saya ada di sini nih rasanya, 30 tahun. Nanti masih jauh lagi. Dan saya lihat gini, jauh banget jaraknya sama Tuhan. Dan waktu kita gak gospel center, kita cuma, Yesus sudah baik sih, tapi kita akan frustasi. Tuhan susah disenangkan kayaknya. Ada yang suka merasa Tuhan susah disenangkan? Kalau kita nggak gospel center, Tuhan tuh seakan-akan susah disenangkan. Kita buruk sekali. Coba lihat slide berikutnya. Akibatnya kita tertuduh, kita malu, kita takut, kita nggak pernah bisa intim sama Tuhan. Ya kan? Rasa gagal, rasa nggak aman, rasa tertolak. Makanya yang begini, takut mati biasanya. Padahal sudah pelayanan, takut mati. Kenapa? Dia gak pernah intim sama Tuhan. Di hati kecilnya gak pernah bisa intim sama Tuhan. Karena dia merasa, gua gagal, gua gak bisa, gua gak layak, gua gak cukup baik. Amin. Coba kita lihat berikutnya. Makanya biasanya yang gitu-gitu carinya gereja yang seru-seru. Tuh ini ya, aja dong. Enggak. Tapi itu ya, oke kita lihat Esther ayat berikutnya. Pada malam itu raja tidak dapat tidur. Apa yang Tuhan buat? Tuhan buat raja gak bisa tidur. Sebab itu dia minta diambilkan buku catatan sejarah kerajaan dan menyuruh orang membacakannya. Jadi raja tuh kalau gak bisa tidur kerjaannya baca buku sejarah. Itu raja. Di dalamnya didapati catatan bahwa Mordekai telah melaporkan. Mordekai pernah melaporkan usaha pembunuhan terhadap raja yang direncanakan oleh Bigtan dan Teres, kedua pejabat khusus yang menjaga kamar raja. Raja bertanya, penghormatan dan balas jasa apa yang telah diberikan kepada Mordekai? Pelayan-pelayan menjawab, gak ada, dia gak terima apa-apa raja. Lalu berkatalah raja, siapa dari pegawaiku yang ada di istana? Kebetulan Haman baru saja masuk ke halaman istana, dia hendak minta izin pada raja untuk menggantung Mordekai pada tiang yang telah didirikan. Jadi dia udah bikin tiang, mau bunuh tuh Mordekai. Dia mau bilang sama raja, gue mau gantung ya. Pelayan-pelayan tuh bilang sama raja, Raja, Haman baru masuk tuh, dia pengen menghadap Baginda. Oke, suruh dia masuk. Ayat berikutnya, slide berikutnya. Setelah Haman masuk, raja berkata kepadanya, ada orang yang hendak kuberi penghormatan besar. Haman, aku mau kasih hormat sama satu orang. Ada orang mau aku kasih penghargaan. Apa ya yang sebaiknya aku kasih? Pikir Haman, siapa lagi yang akan dihormati begitu besar oleh raja? Pasti gue. Itu orang sombong kan? Pasti gue yang dihormati nih. Langsung Haman usul. Karena itu Haman menjawab, hendaknya orang itu dipakaikan pakaian kebesaran raja yang biasa dipakai Baginda sendiri. Maksudnya jubah raja dikasih sama dia. Lalu kuda Baginda dihias dengan lambang-lambang kerajaan. Seorang pembesar negara di golongan bangsawan harus memakaikan pakaian itu pada orang yang hendak Baginda hormati itu. Lalu mengarak orang itu dengan mengendarai kuda Baginda melalui lapangan kota. Pembesar itu akan berjalan di depannya sambil berseru, beginilah raja memberikan penghargaan pada orang yang dihormatinya. Lalu berkatalah raja pada Haman, oke, ide bagus Haman. Oke, cepat ambil pakaian dan kuda itu dan berikan segala penghormatan itu pada Mordekai, orang Yahudi itu. Perbuat seperti yang kau katakan tadi tanpa mengurangi satupun. Haman langsung, wah kiamat. Kok bukan gua? Kok Mordekai yang dikasih?
Ya kan? Akhirnya Haman harus jalan di depan Mordekai kalau sudah baca terus. Dan dia teriak, inilah yang dihormati raja ini. Padahal dia pengen sekali di sana. Nanti pada akhirnya Haman dihukum mati juga. Tapi ini, nah saudara lihat ini. Apa yang Tuhan kerjakan waktu kita sombong? Apa yang Tuhan kerjakan waktu kita sombong? Tuhan mau ajar kita beberapa hal gini. Yang pertama begini, bahwa kalau kamu sombong, ada hukumnya selalu, hukum alam, hukum kehidupan. Barang siapa meninggikan diri, pasti direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, pasti ditinggikan. Orang kalau terus ngomong tentang gue, pasti gak disukai orang. Tapi kalau orang terus mau merendahkan diri, orang akan menghormati dia. Itu prinsipnya, di mana-mana. Kenapa prinsipnya bisa seperti Alkitab? Kan Tuhanlah pencipta dunia ini. Jadi kalau saudara mau merasa lebih, saudara merasa minder, saudara mesti, kalau terus kamu meninggikan diri, kamu akan terus direndahkan. Tapi juga gini, Tuhan mau ajar bahwa gini loh, jangan terus menyombongkan diri. Tapi terimalah karya salib Yesus. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah ini yang seharusnya kita belajar. Kalau saudara mau merendahkan hati yang benar, maka begini, selalu gospel centered. Kenapa salibnya terus lebih besar, terus lebih besar, terus lebih besar? Karena saudara semakin hari semakin mengerti bahwa penebusan Tuhan itulah segalanya buat kita. Saya cerita tadi, waktu saya awal SMA bertobat, saya pikir saya memang orang terbaik. Saya memang orang pilihan Tuhan, saya rasul akhir zaman yang dipilih Tuhan untuk membawa pertobatan besar-besaran. Ya kan? Lewat waktu, amin, terima kasih. Lewat waktu saya merasa semakin ke bawah. Ternyata gue gak, saya mau beritahu sama saudara, apakah 2 jam sehari sampai sekarang masih doanya? Tidak. Gak kuat Pak. Kalau tiap hari harus begitu. Sometimes saya begitu menikmati firman Tuhan, sometimes saya begitu gak bisa baca firman. Saya rasa saya tapi ini, waktu saya gak bisa berdoa pun saya tahu Tuhan gak pernah jauh dari saya. Itu gospel. Kenapa? Karena salibnya luar biasa. Waktu saya dulu merasa saya gak bisa berdoa dan saya merasa Tuhan jauh. Di situ saya lihat, setelah saya renungkan ternyata enggak. Suatu kali gini, dalam perjalanan saya ikut Tuhan, saya pernah kecewa sekali sama Tuhan. Kenapa? Waktu gereja penuh politik dan mengecewakan. Waktu itu terjadi saya marah sama Tuhan, saya bilang gini, sorry ada 2 hal yang saya bilang. 1 Tuhan gak becus, karena Tuhan pemimpin gereja. Ini disiarin sih, saya gak bisa ngomong jadinya. Tapi minta maaf, tapi ini yang saya bilang dan saya mesti ceritain ini. Yang kedua saya bilang Tuhan bego. Tuhan gak becus atau Tuhan bego. Yang kedua saya bilang Tuhan gak ada. Kenapa saya bilang Tuhan bego? Karena gini, ini kepala gereja siapa? Tuhan kan. Kalau gereja kacau semua gini, siapa yang gak becus? Siapa yang maaf? Saya sebenarnya ngomongnya bukan gak becus, bego. Siapa yang bego? Kepalanya. Ya Tuhan. Atau Tuhan gak ada. Dan saya sampai pada kesimpulan ini, engkau gak ada. 1 tahun saya bilang ini, Tuhan kalau engkau ada, bikin gue masuk neraka sekarang. Kalau engkau ada, sekarang, gak usah nanti. Sekarang nih, ayo bikin gue masuk neraka. Sekarang, gak usah nanti. 1 tahun begitu, gak karu-karuan karena kecewa tadi merasa lebih baik dari pendeta-pendeta lain kan. Halo, sombongan menguasai kan. Tapi lihat Tuhan itu ya, mungkin malaikat semua udah siap-siap linggis di sana kan. Udah siap-siap. Udah siap-siap, wah udah nih anak kurang ajar banget nih. Tinggal tunggu perintah, kita habisi dia gitu kan. Tapi Tuhan, kapan Tuhan? Nah Tuhan biarin. 1 tahun maki-maki Tuhan terus. Tapi Tuhan biarin ya. Sampai suatu kali mungkin Tuhan bilang, oke sekarang saatnya dia akan kembali padaku. Gila mau diambil kembali lagi. Malaikat-malaikat bilang gitu, capek deh bos kita satu ini kan. Cara Tuhan menjamah saya apa? Simple. Saya lagi di mobil. Ada CD lagu teman saya tuh, saya masukin, saya lihat, ini nyalain. Saya ingat ada lagu yang enak sihnya. Lagunya ini, kembalilah anakku sayang, ingin aku cepat kau pulang. Mungkin ada beberapa yang bilang gak ada lagunya. Nining bilang memang salah lirik katanya. Tapi itu lagunya siapa nih? Bobby One Way. Pulang judulnya. Saya seperti Tuhan yang nyanyi di mobil ini. Kembalilah anakku sayang, aku ingin cepat kau pulang. Di rumah telah kusiapkan pesta untuk menyambut kamu datang kembali. Aduh di tol saya pinggir. Gak langsung berhenti di tengah jalan lah ya bahaya. Saya minggir. Nangis saya Tuhan.
Saya bilang, aku pulang Tuhan, aku pulang. Anak yang ngejagoin yang bilang Tuhan bego, Tuhan gak ada. Tuhan siapa yang bego? Enggak Ngerti gak? Ngerti maksudnya? Tuhan coba ini, aku sayang kamu. Dan saya nangis, saya bilang Tuhan aku pulang. Aku pulang Tuhan. Terus di situ saya mulai, saya sadar kan. Tuhan saya jelek loh Tuhan, saya enggak sebagus yang saya pikir tadinya. Saya pikir saya jaraknya sama Tuhan cuma dikit. Cuma kurang dikit udah kudusnya sama-sama Tuhan gitu loh. Ternyata saya jelek banget loh Tuhan. Di situ saya belajar mengerti apa artinya kasih karunia. Kabar baik ini. Aku tahu dari dulu kamu enggak sebaik itu. Aku tahu kamu bukan rasul akhir zaman. Aku tahu kamu enggak seradikal itu. Tapi aku tuh selalu mencintai kamu. Karena itulah aku mati di atas kayu salib buat kamu. Sebab aku tahu kamu tidak pernah cukup baik untuk bisa selamat. Karena itu aku menebus kamu. Di situ hari itu, saya mungkin di sini, saya baru menyadari, wow, ini yang membuat saya layak. Udah bego-begoin Tuhan, udah apalagi tadi nantang-nantangin masuk neraka, ya kan? Tuhan masih, wow, hanya ini salib Kristus ini. Lewat perjalanan waktu, saya masih berjalan dan saya masih ada banyak lagi kebodohan yang saya buat di sini. Saya lihat, wow, ternyata Tuhan menebus saya, Tuhan mengampuni saya. Waktu saudara gospel centered, maka saudara tidak bisa sombong, tapi saudara juga nggak bisa minder. Saya tidak cukup baik, tapi saya lihat, saya memang jelek, tapi gini, wow, salib Yesus membuat saya cukup baik di hadapan Allah. Salib Yesus yang membuat saya mulia, Alkitab bilang saya disempurnakan untuk selama-lamanya. Saya diampuni, saya jadi anak Allah. Wow, gak sempat minder saudara. Mau sombong, merasa lebih baik dari kamu. Mana ada. Dulu saya bilang, Tuhan. Habis itu saya, kenapa pendeta-pendeta kayak gini gak masuk neraka aja nih yang bikin kasus-kasus nih. Yang tulus-tulus ini tolong dinaikin. Yang bulus-bulus neraka aja. Terus Tuhan bilang gini, Tuhan bagus sekali Tuhan coba. Masalahnya mereka semua enggak pernah bego-begoin aku. Maksudnya gini, kalau mereka masuk neraka, kamu juga bro. Nah maksudnya, di situ saya merasa gini, wow, saya enggak bisa menyombongkan diri sama pendeta lain, kenapa? Yang tadinya saya merasa lebih baik, gue enggak lebih baik dari siapa-siapa. Saya enggak lebih baik dari kalian, tapi kalian juga enggak lebih baik dari saya. Kita sama modalnya apa? Diampuni. Waktu saya merasa gak mampu, salib Yesus bilang ini, saya sudah dimampukan. Waktu saya merasa saya gak layak, salib Yesus bilang, kamu sudah dilayakkan. Waktu kamu merasa kamu gak memenuhi syarat, salib Yesus bilang, kamu sudah dibuat jadi memenuhi syarat. Kamu sudah dikuduskan, kamu sudah disempurnakan untuk selama-lamanya loh Alkitab bilang. Gospel Center Life akan membuat kita bisa dealing dengan kesombongan kita. Bisa dealing dengan keminderan kita. Amin. Coba suruh pulang, renungkan. Kalau suruh ada cell group nanti bahas. Apa yang kamu minder, apa yang kamu ini. Dua-duanya sombong kan. Harapan saya kamu menemukan jawabannya di atas karya salib Yesus. Tuhan yang agung, Tuhan yang holy, Tuhan yang sempurna. Dia juga yang turun ke dunia. Dan mati di atas kayu salib buat kita. Gospel artinya kabar baik tentang kasih karunia Allah. Bahwa hanya karena kasih Tuhan kamu diampuni. Karena kasih Tuhan kamu dicintai. Karena kasih Tuhan kamu diterima sampai kapanpun juga. Karena kasih Tuhan semua keburukanmu kamu diterima apa adanya. Kamu dijadikan sempurna di hadapan Allah. Amin. Tuhan berkati.